Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Fikram. NIM 19040030210 kelas MBSG. Di sini saya mengerjakan salah satu tugas UAS dari salah satu mata kuliah, yaitu komunikasi pemasaran. Baiklah. Soal pertama itu, cari masing-masing satu contoh iklan sosial dan iklan bisnis, kemudian berikan tanggapan terkait rancangan tersebut. Di sini jawaban saya itu yang pertama itu tentang iklan bisnis. Di sini saya mengambil Pocari Sweat. Mengapa? Tanggapan saya itu, mengapa setiap perusahaan berusaha mencari celah dengan membuat produk yang bisa diterima masyarakat. Produk Pocari Sweat menjadi kultur industri. Ketika minuman ini diterima oleh masyarakat sebagai minuman isotonik, hal ini membuat Pocari Sweat sebagai minuman isotonik menjadi sebuah komoditas. Muncul ketika terjadi perubahan nilai yang dimiliki oleh suatu barang. Dari semula memiliki nilai guna, kemudian berubah menjadi nilai tukar. Orang yang sebenarnya minum air putih bisa air kelapa atau oralit yang bisa dibuat sendiri. Tetapi akhirnya karena iklan ini kita jadi merasa kita butuh minuman isotonik. Disinilah terjadi falsenet, di mana sesuatu yang sebenarnya tidak kita butuhkan atau hanya berupa keinginan berubah menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi. Kedua itu iklan sosial. Di sini saya mengambil iklan yaitu tentang membuang botol bekas minuman. Mengapa? Untuk mengingatkan masyarakat bahwa banyak dari kita tidak sadar akan hal kecil yang mampu membuat suatu masalah yang besar kalau kita sering membuang botol minuman bekas. Contohnya, dampaknya itu seperti contohnya dampak dari membuang botol bekas, yaitu dapat menimbulkan banjir. Dan soal kedua itu, tahapan apakah yang paling penting dan utama dalam proses rancangan iklan? Menurut saya ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Yang pertama itu menentukan target market. Yang kedua, menentukan besar insentif dan syarat partisipasi. Ketiga, merencanakan pesan. Keempat, memilih media promosi yang efektif. Kelima, menentukan durasi promosi. Dan keenam, mengukur efektif atau tidaknya promosi. Yang ketujuh itu menentukan anggaran promosi. Soal ketiga itu, apakah yang membedakan antara pemasaran level global dan level massa? Pemasaran global yaitu pemasaran yang kegiatan operasinya melewati batas-batas lebih dari satu negara. Sedangkan pemasaran level massa itu target konsumennya pada level massa dibutuhkan ketika produk yang akan dilempar ke pasar memiliki skala besar. Korporasi menginginkan market share meliputi wilayah yang luas sebab produknya bersifat general atau public good yang memang dibutuhkan oleh semua orang. Contoh kebutuhan yang bersifat umum dan meluas itu adalah pasta gigi, minuman atau makanan yang kemasan, sabun, sampo dan sebagainya. Soal keempat itu, mengapa seorang public relation harus memiliki skill tertentu? Karena mengapa? Seorang public relation itu harus mampu dalam segala hal. Contohnya itu dalam komunikasi. Mengapa? Karena komunikasi diperlukan untuk menyampaikan ide, gagasan, informasi, dan koordinasi dengan seluruh pihak yang berhubungan dengan perusahaan, baik secara eksternal maupun internal. Sekian dari saya kira dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.